Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, saya Nimade Orchidia Wulandari. Pada hari ini akan mempresentasikan UAS atau ujian akhir semester fisika awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, saya Nimade Orchidia Wulandari dari kelas Meteorologi 5A, MPT 112200074. Pada hari ini akan mempresentasikan jawaban untuk ujian akhir fisika awan semester 5 kali ini. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu berisi dari 8 soal yang sudah ditentukan dari materi dan juga diberikan dari soal sebelumnya. Soal yang pertama itu jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan distrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Yang pertama yaitu radar. Radar adalah sistem yang terdiri dari pemancar atau transmitter, antena, dan penerima yang digunakan untuk mengukur jarak dan arah objek dengan memantulkan pulsa energi. Pulsa ini bergerak dengan kecepatan cahaya dan dipantulkan kembali jika bertemu objek dengan karakteristik refraktif yang berbeda dari udara. Bagaimana radar sendiri dapat mengetahui jarak tempuh dan juga arah dari objek itu, jarak tempuh dapat dikalkulasi atau dihitung dengan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk sinyal saat sinyal dipancarkan dan juga saat sinyal diterima. Selisih waktu tersebut kemudian akan dikalkulasi menjadi jarak. Sementara arah didapatkan dari tergantung dari posisi antena radar. Nah, radar itu digunakan untuk mendeteksi mikrofisis awan dengan mengidentifikasi partikel seperti tetesan air dan es dalam awan. Pulsa radar yang dipantulkan memberikan informasi tentang ukuran, bentuk, dan distribusi partikel yang tercermin dalam nilai reflektivitas atau DBZ. Menurut beberapa sumber, perbedaan dalam teknik polarisasi juga bisa digunakan untuk mendeteksi jenis presipitasi yang berbeda. Radar sendiri memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, radar tidak bisa menembus objek seperti pohon dan juga gedung yang tinggi. Yang kedua, yaitu data radar atau kualitas data dari radar sangat dipengaruhi atau sensitif dengan adanya topografi dan juga pergerakan. Dan yang terakhir, yaitu radar memiliki blind spot, di mana radar tidak dapat mendeteksi apa yang tepat berada di atasnya. Seperti gambar di samping, kita bisa melihat bahwa radar itu memancarkan outgoing wavelength atau panjang gelombang outgoing yang keluar ditunjukkan dengan warna merah yang kemudian diterima kembali dalam bentuk returning wavelength, di mana gelombang yang dipancarkan dapat menembus awan dan kemudian dipantulkan kembali, dan pantulan tersebut mendapatkan informasi dari apa yang ada dalam awan tersebut. Kemudian akan dilakukan signal elaboration dan kemudian diproses lanjut lagi menjadi weather radar image. LIDAR. LIDAR sendiri adalah singkatan dari Light Detection and Ranging, di mana LIDAR adalah sebuah teknologi sensor jarak jauh menggunakan laser cahaya kontinu yang dipancarkan secara menyebar dari sebuah transmitter untuk menemukan jarak suatu objek. Prinsip kerja sistem LIDAR yaitu sensor memancarkan sinar laser ke target di permukaan bumi, dan sinar laser dipantulkan kembali ke sensor. Perangkat LIDAR terdiri dari kombinasi antara pemancar laser, rangefinder laser, dan mekanisme pemindaian yang dapat mengukur jarak ke target dan orientasinya dari sinar laser. LIDAR digunakan untuk mengukur distribusi partikel vertikal, partikel awan, aerosol, dan uap air dengan presisi yang tinggi. Dengan memancarkan laser dan mengendus pantulannya, LIDAR memberikan data tentang kerapatan, ukuran, dan ketinggian partikel awan. Untuk gambar di samping, kita dapat melihat dua jenis LIDAR yang berbeda, yaitu yang pertama, ada LIDAR batimetri yang digunakan untuk mendeteksi parameter-parameter kelautan. Dan yang kedua yaitu di gambar kedua ada LIDAR topografi yang digunakan bagian besar untuk permukaan daratan atau tanah. Lalu ada SODAR, yaitu Sonic Detection and Ranging. Pada dasarnya SODAR ini mirip seperti radar, tapi menggantikan sinyal radio dengan sinyal dengan energi suara atau sinyal dengan gelombang suara. Prinsip operasinya adalah seperti yang kita bisa lihat di gambar di samping, yaitu mengirimkan pulsa akustik secara vertikal dan dengan sedikit sudut terhadap vertikal, yang kemudian dipantulkan oleh fluktuasi dan gradien suhu serta kelembapan di atmosfer. Beberapa aplikasi utama saudara mencakup studi tentang penyebaran atmosfer, penentuan lokasi pembangkit energi angin, deteksi dini angin geser, pemantauan angin dalam keadaan darurat, analisis perlambatan suara, evaluasi komunikasi gelombang mikro, dan pengawasan arus udara di sekitar pesawat. Lalu yang terakhir yaitu distrometer.
Di mana distrometer ini merupakan alat dengan dapat mendeteksi tetesan air hujan yang jatuh dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan sebuah sensor untuk menentukan karakteristik fisik tetesan tersebut. Alat ini berguna untuk mengukur ukuran, bentuk, dan juga kecepatan jatuh dari tetesan air hujan. Dari gambar yang di samping kita bisa lihat bentuk dari instrumen distrometer itu seperti apa dan bagaimana cara kerja dari instrumen tersebut seperti yang terlihat di gambar di bawahnya. Bahwa saat ada hujan atau tetesan air hujan yang jatuh melewati sinar laser tersebut, maka tetesan air hujan tersebut akan dideteksi oleh transmitter dan receiver yang kemudian akan uh, selanjutnya dianalisis menjadi sebuah data mengenai ukuran, bentuk, dan juga kecepatan dari tetesan air hujan. Lalu di soal kedua itu menggambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Dalam teori elektrifikasi thunderstorm atau badai petir ini kita bisa lihat seperti di samping, yaitu ada beberapa fase. Yang pertama itu fair weather conditions, kemudian di B yaitu kemudian ada terlihat awan sudah mulai di atas tanah, dan kemudian di C terlihat adanya perubahan dari molekul dari muatan yang ada dalam tanah menjadi muatan positif, dan kemudian D adanya semacam tarik menarik antara muatan positif dan negatif dari tanah dan juga awan. Nah, untuk proses dari elektrifikasi thunderstorm sendiri, yaitu proses pengisian petir ini dimulai di tengah awan badai, di mana updraft atau aliran udara ke atas dengan kecepatan tinggi pada suhu minus 15 sampai minus 25 derajat Celcius mengangkat tetesan awan super dingin, kristal es, dan juga grapple. Nah, tabrakan antara kristal yang naik karena updraft dan juga grapple yang tetap jatuh karena tidak bisa diangkat oleh updraft menyebabkan kristal es bermuatan positif dan grapple bermuatan negatif, sehingga bagian atas awan bermuatan positif dan bagian tengah awan bermuatan negatif. Nah, muatan negatif ini kemudian akan mempengaruhi tanah, di mana tanah ini biasanya memiliki muatan yang cenderung negatif ringan. Nah, tapi ketika ada badai petir di atas tanah tersebut, maka karena tanah itu juga negatif dan badai petir itu di tengah dan bawahnya itu negatif, maka mereka akan saling tolak menolak. Nah, karena itu tanah pun kemudian akan berubah atau berganti menjadi muatan positif. Nah, selain itu juga muatan positif di anvil awan dapat menciptakan muatan negatif ke tanah jauh dari badai, memperkuat perbedaan antara muatan antara awan dan tanah. Seperti yang kita lihat di sini ada perbedaan muatan antara awan dan tanah, di mana karena adanya perbedaan muatan ini, baik muatan antara awan dan tanah dan bisa juga muatan antara badai petir satu dengan badai petir lainnya itu dapat menyebabkan adanya gaya listrik yang terjadi atau elektrifikasi. Kemudian untuk soal yang ketiga, ada beberapa soal yang terdiri dari A, B, dan C. Untuk soal yang pertama itu jelaskan tentang koreksi teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Yang pertama, yaitu efek kinetik. Laju perpindahan panas, massa, dan momentum antara tetesan dan lingkungan bergantung pada bilangan Knudsen, E per R. Dimana kalau E per R ini kurang dari 1, maka medan uap dan suhu kontinu menggunakan pendekatan kontinuitas Maxwell. Sementara kalau lebih dari 1, itu menggunakan teori pertumbuhan molekuler, dan juga berlaku untuk partikel udara yang lebih besar dari 0,06 mikrometer. Dan kalau IR yang itu sama sampai dengan 1, itu pendekatan molekulnya bebas dan kontinuitas Maxwell tidak berlaku untuk tetesan awan kecil, yang di mana tetesan awan kecil itu berukuran 0,1 sampai 1 mikron. 2. Efek ventilasi mengacu pada aliran udara di sekitar tetesan yang jatuh dan uap di sekitar tetesan yang berdiam bersifat simetris, namun berubah saat tetesan jatuh, meningkatkan laju perpindahan panas dan massa. Nah, untuk efek ini biasanya tidak terlalu dipertimbangkan karena efek ini lebih cenderung untuk digunakan untuk mengetahui proses evaporasi atau penguapan tetes-tetes air yang kecil. Nah, yang ketiga yaitu pertumbuhan tidak stasioner. Tetesan air tumbuh dalam kondisi yang tidak stabil dengan perubahan uap air dan suhu di sekitar tetesan. Di mana dengan adanya pertumbuhan ini, itu difusi molekuler terjadi dalam kurun waktu yang sangat cepat, yaitu 10 mikrodetik. Sehingga
dalam perhitungan biasanya itu tidak dipergunakan karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam waktu yang sangat cepat tersebut. Yang keempat yaitu updraft yang tidak stabil atau unstable updraft. Daerah dengan kecepatan dan kelamatan aliran udara naik di dalam awan, sehingga itu menyebabkan perluasan spektrum dalam tetesan air hujan. Yang kelima yaitu efek statistik. Variasi dalam riwayat pertumbuhan tetesan hujan di mana setiap tetesan berkembang berbeda setiap tingkat variasi. Nah, hal ini menyebabkan pelebaran distribusi ukuran tetesan. Lalu, untuk soal yang selanjutnya, di nomor B, kita akan menjelaskan mengenai mekanisme dari cloud seeding yang berfungsi dalam operasi modifikasi cuaca. Nah, untuk mekanisme dari cloud seeding ini berbeda tergantung dengan jenis awan yang akan disemai, yaitu ada awan hangat dan juga awan dingin. Nah, untuk awan hangat, proses atau mekanisme itu sebagai berikut. Yang pertama itu pemilihan awan. Pemilihan awan hangat yang berada di atas daerah tangkapan air. Nah, untuk awan hangat ini adalah awan yang diklasifikasikan memiliki suhu yang lebih tinggi dari minus 10 derajat Celcius, di atas 10 derajat Celcius. Dan jika awan CB memiliki suhu yang sesuai dengan hal tersebut, maka kita bisa melakukannya ke awan CB atau cumulonimbus. Yang kedua, yaitu siapkan bahan semai. Untuk bahan semai dari awan hangat ini biasanya menggunakan sebuah substansi yang memiliki sifat higroskopis, seperti larutan garam. Yang ketiga, itu setelahnya kita akan menginjeksi atau memasukkan bahan semai itu ke dasar awan. Nah, hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam instrumen dan metode transport, seperti misalnya pesawat atau metode transport lainnya, mungkin drone atau soal yang ketiga yaitu adalah menjelaskan tentang mekanisme cloud seeding. Untuk cloud seeding ini merupakan sebuah mekanisme yang berperan dalam operasi modifikasi cuaca, di mana untuk cloud seeding atau penyemaian awan ini mekanisme itu berbeda tergantung dengan jenis awan yang akan disemai. Ada yang pertama awan hangat dan juga awan dingin. Untuk awan hangat mekanismenya itu adalah sebagai berikut. Pertama kita harus tentunya memilih awan. Pemilihan awan hangat harus dilakukan untuk awan yang berada di atas daerah tangkapan air, di mana awan hangat ini adalah awan yang diklasifikasikan memiliki suhu yang lebih tinggi atau di atas minus 10 derajat. Biasanya adalah awan cumulonimbus. Nah, selanjutnya kita siapkan bahan semai. Untuk awan hangat, bahan semainya itulah bahan atau substansi yang memiliki sifat higroskopis, seperti larutan garam. Setelah kita menyiapkan bahan semai, kemudian kita bisa menginjeksikan atau memasukkan bahan semai tersebut ke dalam dan juga ke dasar awan menggunakan berbagai instrumen atau metode transportasi yang tersedia, seperti misalnya pesawat atau drone. Lalu yang keempat ada proses kondensasi. Nah, partikel garam setelah kita menyemai, partikel garam itu akan menyerap uap air dan kemudian berkembang melalui kondensasi. Lalu partikel akan terus tumbuh saat terbawa naik oleh arus udara ke dalam awan. Dan yang selanjutnya terjadi koalesensi, di mana dalam proses koalesensi ini terjadi pergabungan antara tetesan air dan juga partikel-partikel yang lebih besar untuk membentuk tetesan yang lebih besar. Nah, yang ketujuh adalah presipitasi, di mana tetesan yang cukup besar jatuh sebagai hujan karena tetesan tersebut sudah cukup berat dan juga adanya gaya gravitasi. Lalu yang B yaitu mekanisme cloud seeding untuk awan dingin, di mana untuk langkah yang pertama yang kedua itu cukup mirip, yaitu kita harus melakukan pemilihan awan dan juga penyiapan untuk bahan semai. Hanya saja pemilihan awan ini untuk awan dingin kita memilih awan seperti awan cumulonimbus, nimbus dan juga cirrus. Untuk bahan semai itu juga berbeda dengan bahan semai dalam awan hangat, di mana bahan semai untuk penyemaian awan dingin itu menggunakan bahan semai dengan struktur kristal yang mirip es seperti periodida dan juga es kering atau dry ice. Dan lalu selanjutnya juga ada proses injeksi ke awan yang menggunakan pesawat dan mode transportasi lainnya untuk masukkan bahan semai ke dalam awan. Lalu yang selanjutnya ada pembentukan kristal es, di mana perubahan uap air super cooled atau super dingin menjadi kristal es terjadi melalui proses deposisi, di mana hal ini tuh terjadi karena adanya bahan semai yang kemudian berfungsi sebagai inti es atau inti nukleasi yang baru. Yang kelima itu pertumbuhan kristal es, di mana air yang super cool tadi itu kemudian akan terus kristal es yang sudah
terbentuk melalui proses sebelumnya itu akan terus menarik uap air super cool dari sekitarnya dan terus tumbuh menjadi kristal es lebih besar. Yang keenam itu koalesensi kristal es, di mana kristal es saling bertabrakan dan bergabung membentuk partikel es yang lebih besar. Yang ketujuh itu presipitasi, di mana partikel es yang besar ini jatuh ke bumi sebagai salju dan mencair menjadi hujan ketika melewati lapisan udara hangat. Baik, selanjutnya di soal nomor 4, kita akan membahas penjelasan dari bagian di samping yang menjelaskan tentang proses mikrofisis awan untuk terjadinya presipitasi dalam awan. Nah, di sini ada beberapa proses yang terlibat dalam bagian ini. Lainnya yaitu proses deposisi, riming, collection, auto-conversion, shading, dan juga precipitation. Hasil akhirnya itu precipitation, fallout. Adapun juga proses lain itu adalah melting dan juga condensation. Tapi hal tersebut tidak saya cantumkan karena menurut saya untuk melting, condensation, dan evaporation itu sudah cukup umum diketahui. Nah, kita bisa mulai dari yang pertama, yaitu di weather vapor. Di sini, weather vapor itu dimulai dengan uap air. Jadi, proses ini dimulai dengan uap air yang ada di awan, yang kemudian mengalami kondensasi, dan juga bisa mengalami deposisi, membentuk cloud water atau partikel air dalam awan. Untuk deposisi sendiri, deposisi adalah proses di mana uap air itu berubah menjadi partikel es tanpa harus melewati fase cair. Jadi, langsung dari weather vapor kemudian berubah menjadi cloud ice. Nah, setelah dia berubah menjadi cloud ice dan cloud water, selanjutnya cloud water dan cloud ice ini memiliki dua opsi di mana cloud water bisa berubah menjadi rain atau membentuk hujan dengan proses auto conversion dan juga collection, di mana proses auto conversion ini merupakan sebuah proses di mana tetesan kecil itu bergabung menjadi tetesan yang cukup besar untuk memulai hujan. Sebenarnya collection itu juga cukup mirip dengan auto conversion, tapi collection itu lebih tentang proses partikel es yang saling bergabung satu sama lain. Partikel es yang besar itu menangkap atau menggabungkan tetesan yang lebih kecil saat bertumbukan agar menjadi lebih besar. Nah, dari kedua proses tersebut, kemudian kita mendapat rain atau hujan. Sementara untuk cloud ice, itu mengalami proses konversi dan juga collection. Untuk collection sendiri ini juga cukup sama dengan collection yang terjadi di cloud water. Nah, hanya saja tidak memakai partikel air, tapi memakai partikel es. Sementara untuk conversion itu adalah proses pertumbuhan tetesan awan kecil menjadi tetesan hujan besar melalui tabrakan dan juga koalesensi. Jadi perbedaan antara auto conversion dan juga conversion adalah conversion itu melalui proses koalensi dan juga tabrakan. Sementara untuk cloud water, kita bisa lihat untuk cloud water juga bisa mirip sama lain. Cloud water itu untuk cloud ice dia bisa berubah menjadi cloud water jika dia mengalami melting atau dia meleleh. Tapi cloud water dan cloud ice juga bisa langsung membentuk droplet tanpa harus melewati fase rain dan snow. Biasanya untuk menjadi droplet, cloud water harus melewati fase rain atau hujan dan juga fase snow terlebih dahulu, di mana saat adanya hujan atau rain, maka hujan tersebut akan sekali lagi mengalami fase collection untuk membentuk apa yang kita sebut sebagai droplet. Sementara snow juga akan mengalami fase collection untuk membentuk droplet. Nah, tapi cloud water dan cloud ice tidak selalu perlu kedua fase tersebut. Mereka bisa langsung menjadi droplet jika partikel-partikel air ini bertemu dengan partikel-partikel es yang kemudian bergabung, di mana partikel air ini akan menempel dan partikel es itu akan mengabsorpsi atau menyerap partikel-partikel air ini untuk kemudian bertumbuh menjadi droplet. Nah, kemudian setelah kita mengalami rain dan snow dan juga droplet, masuklah ke fase terakhir yaitu precipitation fallout. Di mana precipitation fallout inilah fase saat hasil presipitasi seperti hujan dan salju dan droplet itu sudah mulai jatuh ke permukaan bumi akibat sudah mulai jenuh dan juga akibat adanya gaya gravitasi. Nah, untuk proses ini sendiri, dari setiap proses itu dia bisa reversible atau dia bisa dibalikkan kembali. Dimana untuk rain, dia bisa menguap kembali menjadi weather vapor dan juga untuk snow bisa mengalami melting dan
evaporasi atau meleleh dan kemudian menguap menjadi water vapor kembali. Kemudian di soal yang nomor 5. Di soal yang nomor 5 sudah mulai memasuki soal hitungan, di mana pada soal hitungan kita memakai digit terakhir dari NPT kita untuk dijadikan sebagai nilai dalam parameter di soal. Nah, untuk nilai dari yang bisa kita lihat di sini ada 74 dan 7,4. Di sini NPT saya itu adalah 11220074 karena dua digit NPT terakhir saya adalah 74, maka saya memakai 74 untuk nilai dari variabel-variabel yang ada di sini. Yang selanjutnya adalah soal nomor 5, yaitu sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 74 menit pada suhu 17,4 derajat Celcius dan tekanan 107,4 kilopascal. Tentukan jenuh ambien atau S yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Pertama kita harus mencatat apa yang kita ketahui terlebih dahulu. Diketahui RO sama dengan 2 mikrometer, sementara RT sama dengan 20 mikrometer. Untuk RT sendiri itu waktu yang dibutuhkan adalah 74 menit. Sementara T atau suhu pada tekanan tersebut adalah 17,4 derajat Celcius. Untuk P itu adalah 10. Dan tekanan adalah 107,4 kilopascal yang bisa dikonversikan menjadi 1074 milibar. Untuk log 10-nya itu sendiri mendapatkan 2,05 dari figur 7,1 di buku Roger dan Yao, di mana pada figur tersebut nilai yang mendekati 20 itu dan juga berada di angka juga memiliki tekanan 100 itu dia berpotongan di sekitar 2,05 di sebelumnya, tapi akan saya pakai 2,05 saja. Untuk di hal yang tanya itulah jenuh ambien atau S-nya. Langsung saja untuk menjawab kita bisa memakai rumus ini, di mana rumusnya adalah R kuadrat kali T min R0 kuadrat per 2T. Nah, kemudian kita langsung substitusikan. Nah, kemudian juga kita pakai pada T dan juga pada P yang seperti sudah kita ketahui. Kita dapatkan S-1-nya itu menjadi 100,03%, di mana S adalah 100,03%, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah hitung curah hujan yang memiliki unit milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan 7,4 mm dengan kecepatan jatuh U sama dengan 7,4 meter per second dan densitas droplet 27,4 tetes per meter kubik. Gunakanlah distribusi Marshall-Palmer. Pertama yang diketahui adalah D diameter adalah 7,4 mm. Nah, untuk densitas sendiri adalah 27,4 tetes per meter kubik. Sementara untuk kecepatan jatuhnya adalah 7,4 meter per second. Ditanya R sama dengan berapa milimeter per jam. Jadinya curah hujan atau R itu adalah berapa. Jawabnya kita bisa memakai rumus ini. R sama dengan Pi per 6 integral 0 sampai tak hingga fungsi U, D, D pangkat 3, fungsi N, D, dan sebutkan terhadap D. Ada distribusi Marshall-Palmer. Nah, terus kita bisa langsung lihat ke sini, tinggal substitusikan saja dengan untuk fungsi U, D, dan juga untuk N-nya, kita langsung substitusikan, dan kita dapat hasilnya itu 154,8 mm per jam. Selanjutnya, untuk soal nomor 7, itu soalnya adalah awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,74 km mengandung uap air sebanyak 0,74 gram per meter kubik dengan sebuah tetes dengan jari-jari 0,174 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Nah, tentukan A. Ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu dengan mengasumsikan unit efisiensi penggabungan atau collection dan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan serta pertumbuhan melalui kondensasi.
itu B waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes sama dengan K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 per second. Dan C, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 27,4 cm per second. Jadi A mencari RB, B mencari T, dan C juga mencari RB. Nah, kita awali dengan apa yang kita ketahui dari AWC dulu, dari konsentrasi dari tetesannya itu 0,74 gram per meter kubik. Nah, untuk H atau ketinggiannya adalah 2,74 km, sementara RT-nya atau jari-jarinya adalah 0,174 mm. Ditanyakan RB atau ukuran tetesnya dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. B yaitu T atau waktunya, dengan U sama dengan K3R dan K3 ya, seperti yang sudah dicantumkan sebelumnya, dan C juga mencari RB dengan U atau updraft sebesar 27,4 cm per second. Ini untuk yang A, di mana kita bisa melihat kita bisa memakai rumus RB min RT sama dengan EM per 4 KL integral 0 sampai dengan T fungsi U R dt. Nah, kemudian kita bisa ganti saja turunkan menjadi H, dan kita mendapatkan RB sama dengan RT plus EM per 4 KL kali H. Yang kemudian kita tinggal substitusikan, dan kita dapatkan RB sama dengan 0,680 mm. Selanjutnya yang B adalah kita memakai rumus yang mirip dengan sebelumnya, yaitu dr per dt sama dengan juga IM per 4 KL kali K3R, dimana ini kemudian kita integralkan, melalui integral kita mendapatkan T sama dengan 4 KL per EM K3 dan RB per RT. Dan kemudian tinggal kita substitusikan, mendapatkan T sama dengan 918,65 second, yang kemudian dikonversikan menjadi 15 menit plus 18,65 detik. Untuk yang C, itu U atau updraftnya sebesar 27,4 cm per second. U-nya sebesar 0,174. Nah, sementara fungsi U R-nya adalah 8 kali 10 pangkat 3 per second. Nah, kemudian dikalikan dengan 0,174 sama yang menjadi 139,2 mm per second. Kemudian kita memakai rumus ini yang mirip dengan sebelumnya, yaitu dr per dz sama dengan EM per 4 KL fungsi UR per U min UR. Kemudian kita turunkan melalui integral ini RO, RB, dan juga integral 0 sampai dengan Z. Dengan rumusnya mirip seperti sebelumnya, kita dapatkan rumus berupa RB min RO sama dengan EM per 4 KL kali fungsi UR per U min UR kali Z, yang kemudian kita substitusikan dan dapatkan hasilnya yaitu 0,469 mm. Soal nomor 8 adalah A. Menentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan awan, dan B. Ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. C. Waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Nah, itu jika sebuah tetes berdiameter 0,74 mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,74 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 7,4 meter per second. Gunakanlah persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Gunakan tabel 8,1 Roger. Pertama kita mencari yang diketahui dulu, kita tahu bahwa R-nya itulah 0,74 mm dan U, kecepatan updraft-nya adalah 7,4 meter per second, dan M atau konsentrasinya yaitu 1,74 gram per meter kubik. Dengan kita mengasumsikan ketinggian dari awan ini yang adalah awan cumulus, rata-rata itu awan cumulus diasumsikan memiliki ketinggian sekitar 3000 meter. Biasanya untuk awan cumulus congestus. Kemudian ini U, kita cari UA-nya, mendapatkan 2,87 meter per second dengan melihat tabel 8.1 dari bukunya Roger. Dengan tabel 8.1 ini kita bisa lihat
untuk titisan yang berdiameter 0,7, yang isinya juga 0,74, itu fall speed atau kecepatan jatuhnya U-nya adalah 2,87. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan memakai rumus yang juga mirip dengan sebelumnya. Ini kita tinggal mencari RT-nya dengan memakai rumus DR per DZ sama dengan M per 4 KL kali UR per U min UR. Kemudian kita integralkan dan kita dapatkan hasilnya menjadi RT min RB sama dengan RB sama dengan EM per 4 KL kali UR min UR. Kemudian kita substitusikan dan kita dapatkan RT sama dengan 0,74 mm dan RT sama dengan 1,57 mm. Lalu untuk yang B ini juga rumusnya juga mirip seperti yang tadi, di mana saat ini kita mencari RF-nya, ini UR per U min UR kali DR sama dengan EM per 4 KL kali DZ. Kemudian kita integralkan lagi seperti yang sudah sebelumnya. Semua ini memakai RF dan juga R0. Dan kemudian kita menghasilkan jadi mendapatkan rumus berupa 2,58 ln sama dengan RF min R0 min ln RF min R0 sama dengan EM per 4 KL kali Z, dimana terus kita sederhanakan lagi menjadi 1,5 ln per RF min 0,74 sama dengan 1,305 mm. Setelah kita substitusikan dengan variabel-variabel yang sudah kita miliki, kita dapatkan RF sama dengan 3,025 mm. Nah, dari B kita juga bisa langsung mengerjakan ke C, karena keduanya itu saling berkaitan. Di mana untuk C kita memakai rumus DR per dt sama dengan EM per 4 KL kali UR. Terus kita integralkan seperti sebelumnya, tapi integral ini terhadap O sampai T, karena kita ingin mencari tahu tentang T-nya. Nah, di sini kita mencari T, kemudian kita dapatkan ln sama dengan ln R min ln R kecil sama dengan EM per 4 KL kali K3 kali T. Terus kita substitusikan dan kita dapatkan 1,408 sama dengan 0,00348 T. Dan kita cari saja T-nya, dapatkan 404,67 second atau 6 menit 44 detik. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang dan juga ada salah kata, saya mohon maaf. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk sumber yang saya pakai sendiri itu berasal dari buku Rogers, dan Yao tahun 1996, juga bukunya Wallace tahun 2006 tentang atmospheric science, juga beberapa web seperti Wire Government dan Salford AC UK. Nah, sekianlah presentasi saya. Mohon izin Pak. Sekian dan terima kasih.